Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi bahasa Arab ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan materi khabar syibhu jumlah. Khabar syibhu jumlah. Baik. Apa yang dimaksud dengan khabar syibhu jumlah? Kalau kita mundur ke belakang ya, kemarin kita sudah belajar tentang khabar jumlah. Ya. Khabar jumlah adalah khabar yang berupa kalimat sempurna. Jadi jumlah itu artinya kalimat. Jumlah artinya kalimat. Kalau dia syibhu jumlah artinya khabar yang berupa frase, frase atau yang berupa kalimat ya. Frase ini berupa adad jar dan isim majrur. Jadi namanya syibhu jumlah. Syibhu itu artinya sebenarnya artinya menyerupai. Syibhu itu artinya serupa. Jadi serupa dengan kalimat. Syibhu artinya menyerupai, jumlah artinya kalimat. Jadi menyerupai kalimat ya. Khabar yang menyerupai kalimat. Baik. Sekarang kita pengen lihat dulu yang dimaksud dengan syibhu jumlah itu. Ya berupa frase, berupa adad jar dan isim majrurnya. Kemudian ada zarful makan, ya keterangan tempat dan maupun zarfuz zaman ya. Kalian bisa lihat di halaman 46 ya, bagian atas. Baik, Ustaz pengen tunjukkan dulu, contohkan dulu frasenya ya, frase sebelum kita menulis kalimat secara sempurna. Frasenya janibal madrasah. Janibal al madrasah. Janibal madrasati. Ini namanya syibhul jumlah. Ya. Janiba ini artinya dia zarfu zaman, zarfu makan ya. Zarfu makan artinya keterangan tempat. Jadi kalian kalau belum tahu apa itu zarfu makan, maka artinya keterangan tempat. Janiba itu artinya di samping. Sedangkan al-madrasah sekolah. Al-madrasah artinya sekolah. Jadi di samping sekolah ya. Ini artinya di samping. Jadi janiba di samping, al-madrasah sekolah. Inilah yang dimaksud dengan syibhul jumlah ya. Ini zarfu atau zarfu makan, keterangan tempat. Nah, baik. Ini yang pertama, zarfu makan ya. Kemudian syibhul yang berikut minal maqsafi. Kita masuk ke zarfu zaman dulu ya, langsung ke yang ketiga, qablal mamati. Qablal al mamati. Nah, ini namanya zarfu atau kata keterangan. Kata keterangan, kalau ini tempat, ini namanya keterangan waktu.
keterangan waktu, atau namanya zorfu al-zaman, ya, keterangan waktu. Kalau ini keterangan tempat, ini qoblal mamati. Mamati artinya mati, ya. Sebelum mati. Qabla artinya sebelum. Nah, sedangkan mamat mati artinya mati, ya. Ini zarfu yang kedua atau zarfu zaman. Termasuk ini adalah syibhul jumlah. Sedangkan syibhul jumlah yang berikut adalah terdiri dari adat jar dan majrur. Contohnya minal maqsafi, minal al-maqsafi, minal maqsafi. Ini adalah adat jar wa majrur. Ini adalah harfu jarnya min, kemudian ini adalah majrurnya. Nah, ini termasuk apa namanya syibhul jumlah. Nah, ini termasuk syibhul jumlah. Jadi ada 3 syibhul jumlah di sini. Yang pertama keterangan tempat atau zorfu makan, kemudian keterangan waktu, zorfu zaman, kemudian adat jar wa majrur. Nah, ini adalah semua contoh daripada syibhul jumlah. Kembali kepada topik kita, yaitu khobar syibhu jumlah. Khobar itu artinya memberi kabar. Khobar itu artinya memberi kabar. Nah, jadi kalau ada khobar berarti ada mubtadanya. Ya, ada khobar, ada mubtada. Sedangkan mubtada dia harus di awal kalimat. Ya, maka kita tulis. Nah, kita tulis apa namanya? Mubtadanya. Jadi saya tulis pakai ini ya, pakai tinta warna merah ya, sesuai dengan yang ada di sini. Maka Ustaz akan tulis mubtada. Mubtada dia harus di awal kalimat dan ciri-cirinya adalah dia harus ma'rifah. Ingat, mubtada dia harus ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Baik dia ma'rifah dengan alif dan lam, kemudian ma'rifah dengan ketambahan ya, dhamir ya, ketambahan dhamir, atau dia dhamir ya, dhamir termasuk ya, dhamir itu termasuk ma'rifah. Kemudian nama-nama orang ya, nama-nama orang itu ma'rifah. Dan di sini adalah asyirkatu ya. Asyirkatu ini asyirkatu. Nah, kalau dia mubtada di awal kalimat dan dia harus ma'rifah. Ma'rifahnya di sini adalah alif dan lam. Asyirkatu. Asyirkatu pabrik ya. Koperasi ya. Koperasi itu janibal madrasah. Berada di samping sekolah. Asyirkatu ya, dia mubtada sebagai mubtada di sini. Janibal madrasah dia menjadi khabar mubtada, tetapi khabar mubtada di sini dia dalam bentuk syibhul jumlah. Ini janibal madrasah. Kemudian qabla al-mamati at-taubatu ya. At-taubatu ya, bertobat itu sebelum mati. At-taubatu qabla al-mamati. Nah, kalau ada qabla pasti dia di sini majrur ya, majrur di sini. Ingat, janibal pasti dia madrasati. Kemudian min pasti dia maqsafi. Muhammadun, nah ini yang ketiga adalah Muhammadun. Muhammadun minal maqsafi. Muhammad dari kantin. Nah, ini termasuk dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia nama orang. Nah, kalau dia nama orang pasti dia ma'rifah.
dia adalah sebagai mubtada di sini ya, atau isim yang berada di awal kalimat. Itu maksudnya mubtada ya, isim yang berada di awal kalimat. Asyirka tuh, kenapa asyirka? Jawabannya adalah janibal madrasah. Ini sekali lagi Ustaz sampaikan, kalau ada mubtada itu seakan-akan ya dalam benak kita itu ingin bertanya. Ya, seakan-akan kita ingin bertanya. Kalimatnya nggak selesai. Kita butuh menjelaskan kenapa asyirka ini. Maka jawabannya ini khabar janibal madrasah. Kenapa at-taubah? At-taubah itu harus sebelum kita mati. Kalau sudah mati nggak sempat lagi taubat. Jadi orang harus bertaubat sebelum dia mati. At-taubah itu kenapa? Maka jawabannya qabla mati. Kemudian Muhammadun, kenapa Muhammad? Dia dari kantin. Ini yang dimaksud dengan mubtada, dan ini adalah khabarnya. Tapi dalam bentuk apa? Syibhul jumlah, menyerupai jumlah, atau dia berarti frase ya, frase dalam bentuk frase ya. Baik. Itu saja yang saya bisa jelaskan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan anda semua bisa memahami. Amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.